The Heavens Season 6 versi novel. Di mana pertempuran Paviliun Bintang Jatuh melawan Hall of Souls Tianzun 9, Ban Seng Abah Yao Lao. Battle Through the Heavens, Chapter 1282, menampilkan kekuatan agung seseorang. Ekspresi ke-9 Tianzun berubah sedikit saat tangannya digenggam. Ini karena dia menemukan bahwa pada saat ini, Doqi yang bersirkulasi di dalam tubuhnya menjadi lamban. Kabut yang dirasuki tetesan hujan juga menghilang dengan cepat. Pemandangan ini secara alami menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke jantung Tianzun ke-9. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu secara langsung menyebabkan dia tanpa sadar berseru, "Yao Chen, tubuhmu, kamu benar-benar telah memulihkan kekuatanmu." Petik 2. Tianzun ke-9 telah menemukan sekilas bahwa tubuh Yao Lao saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu. Jelas, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Apalagi alasan hatinya tenggelam dengan cepat adalah aura menakutkan yang memenuhi tubuh Yao Lao. Aura itu begitu kuat hingga bahkan menyebabkan jantungnya berdebar kencang. "Guru, kamu sudah bangun." Petik 2. Xiao Yan buru-buru berbalik selama serangan ke-9 Tianzun diblokir. Dia melihat Yao Lao di belakang dan kegembiraan dengan cepat melonjak di wajahnya. Iya, Yao Lao tersenyum tipis ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berkata, "Anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia padaku." Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura Yao Lao saat ini sangat menakutkan. Aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tianzun ke-9 di depan dan Hei Qing dari belakang. Aura ini bahkan bisa dianggap yang terkuat yang pernah dirasakan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Apakah ini kekuatan guru di puncaknya? Memang sangat kuat. Tidak heran dia bisa memiliki reputasi seperti itu di Central Plains saat itu. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu, dia melayang ke belakang di depan mata ke-9 Tianzun yang agak suram. "Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa bertarung dengan Hall of Soul-ku hanya karena kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu?" Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiao Yan, dia mengerti bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi telah kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Yao Lao. Hall of Soul bukanlah yang terkuat di dunia. Anda memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang terjerat hingga tidak berani menyerang secara acak. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur, seseorang setingkat Anda tidak dapat mengancam saya yang lama. Yao Lao tertawa kecil, namun, senyumannya sedikit merinding. "Hari ini, Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar melawan kami dan kamu telah melukai satu-satunya muridku. Anda pada akhirnya harus membayar sedikit dari hutang ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini takut pada Anda?" Wajah ke-9 Tianzun gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Dengan segera, lengannya dipelintir dengan cara yang aneh dan lepas dari penahan Yao Lao. Dia melebarkan mulutnya dan Doqi biru berceceran ke segala arah. Ia dengan cepat diaglomerasi menjadi seekor binatang besar yang memperlihatkan taringnya dan membuang cakarnya. Itu membawa tekanan energi yang kaya saat cakar tajamnya langsung menyerang Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum mengepal tiba-tiba. Ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang besar itu langsung hancur berantakan. Itu berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Bang! Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9 dengan telapak tangan, tangan Yao Lao mengarah ke yang pertama dari jarak yang sangat jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Telapak tangan ini baru saja terbanting ke depan ketika energi dari seluruh tempat ini segera berfluktuasi secara intens. Sebuah tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu dengan ruang dan bergegas menuju Tianzun ke-9. Meskipun tangan spasial besar itu tenang, hati ke-9 Tianzun masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel tangannya segera diganti dan terdengar teriakan pelan. Jumlah energi sedingin es yang tak ada habisnya dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru besar setinggi 1000 kaki. Tangan spasial yang besar dengan keras mendarat di penghalang air biru yang sangat besar.
Kekuatan spasial yang mengerikan menyebar pada saat itu dan secara langsung menyebabkan ruang di seluruh area ini menjadi terdistorsi. Momentum yang mengejutkan tersebut menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah secara drastis. Bang! Kekuatan spasial terhanyut. Penghalang air biru yang tampaknya kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak dalam sekejap mata. Segera, hujan deras turun dengan dahsyat dari langit dan menghantam lautan pohon, membentuk suara gemeretak yang jelas. Mengerang, tubuh ke-9 Tianzun terhuyung-huyung setelah penghalang air biru rusak. Tubuhnya langsung dipaksa mundur 100 meter lebih. Erangan juga keluar dari tenggorokannya. Jelas, Tianzun ke-9 ini menderita beberapa luka selama pertukaran pertama dengan Yao Lao. Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian dan emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang yang saling memandang. Ekspresi di mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Zunze Yao Chen ke Central Plains jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua sangat bisa merasakan pengaruh Yao Lao di Central Plains saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang bisa melampaui Yao Lao dalam menjadi alkemis top di Central Plains. Bahkan 3 kepala besar Menara Pil tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, alkemis top dari Central Plains ini, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sekali lagi muncul. Guncangan dan riak yang diciptakannya secara alami akan mengguncang bumi. Xiao Yan memperhatikan Yao Lao, yang benar-benar berada di atas angin. Dia juga mengungkapkan senyum tipis. Dengan Yao Lao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Paviliun Bintang Jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang balas jiwa yang membalas dendam di masa depan. Bagaimanapun, meskipun aula jiwa kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkannya memiliki banyak implikasi. Beberapa ahli puncak tidak bisa begitu saja menyerang. Selama ahli puncak ini tidak menyerang, Paviliun Bintang Jatuh akan aman. Bang! Xiao Yan merenung sejenak. Suara teredam tiba-tiba dikirim dari langit. Xiao Yan, yang hatinya merasakan sesuatu, buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyit, hanya untuk melihat bahwa boneka setan langit terus-menerus dikalahkan di bawah serangan sengit yang terus-menerus oleh Black Tianzun. Bahkan tubuh kerasnya memiliki penyok samar yang muncul. Jelas, dengan kekuatan wayang langit-langit, itu terlalu berlebihan untuk bertarung dengan Black Tianzun sendirian. Mata Xiao Yan berhenti di wayang langit sejenak sebelum berbalik. Itu berbalik menuju medan pertempuran antara King Lin dan White Tianzun. Dia sedikit terkejut saat pertama kali melihat ke arah tempat ini. Situasi yang diharapkan dari King Lin yang dikalahkan tidak muncul. Yang dia lihat hanyalah pertempuran yang sangat intens. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras. Sosok manusia berkedip dan riak energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Aura ini, itu adalah ular surga kuno. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura King Lin saat ini samar-samar sedikit brutal. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi di gua saat itu. Oleh karena itu, dia segera mengerti bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular surga kuno. Jika tidak, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan White Tianzun bahkan dengan bantuan dari Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun hitam putih di sini ditahan. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan Dokter Peri Kecil, mereka seharusnya bisa menghalangi ahli Hall of Soul lainnya untuk menyerang. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Black Tianzun. Dengan bergandengan tangan dengan boneka iblis langit, mereka seharusnya bisa menunda orang ini sampai dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Namun, dalam situasi ini, jumlah kematian terbesar masih menjadi murid biasa dari Paviliun Bintang Jatuh. Akan buruk jika hal-hal berlarut-larut terlalu lama. Selama Xiao Yan mengerutkan kening karena ini, Yao Lao di langit tampaknya merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan menyaksikan alam bintang, yang diserap oleh aroma berdarah. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang sangat besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan menghantam Tianzun hitam putih. Bagaimana mungkin Black White Tianzun, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Wayang Langit dan King Lin, mengantisipasi serangan mendadak seperti itu? Oleh karena itu, perhatian mereka baru pulih setelah serangan itu tiba. Wajah mereka segera menjadi pucat pasi.
Kekuatan spasial yang menakutkan memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Gruk, tangan spasial besar dengan keras mendarat di tubuh Black White Tianzun. Setelah itu, dua Tianzun yang sangat kuat ini segera mengeluarkan seteguk darah segar di depan mata semua orang. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteorit dan dengan keras menghantam hutan. Selokan sedalam 1000 kaki terbentuk. Melihat Tianzun hitam putih, yang bahkan tidak dapat bertahan untuk satu pertukaran, para ahli di kejauhan akhirnya menghirup udara dingin. Bang bang bang. Setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangan, Yao Lao sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali lagi dan terus-menerus menghancurkannya di udara. Dengan menghancurkan telapak tangannya, semua ahli Hall of Soul di tanah yang bersentuhan dengan tangan spasial yang sangat besar itu akan diledakkan menjadi sekelompok kabut hitam hampir seketika. Bahkan daging mereka berubah menjadi debu. Di bawah pembantaian oleh Yao Lao ini, para ahli dari aula jiwa itu akhirnya menjadi ketakutan. Dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah. Tak satu pun dari mereka berani tetap di alam bintang lebih lama. Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi suram saat melihat kehilangan para ahli dari aula jiwa. Situasinya pada dasarnya tidak terkendali dengan kemunculan Yao Chen, namun, dia tidak mau menyerah begitu saja dengan cara ini. Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan mengalami kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Diri mulia ini hanya akan melihat apakah Anda dapat membalikkan keadaan dengan kekuatan Anda dan menyelamatkan paviliun bintang jatuh ini. Petik 2. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti perubahan segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis retakan spasial perlahan terbentuk. Saat garis retakan spasial robek, aura mengerikan yang menusuk tulang perlahan dipancarkan dari garis retakan. Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya. Saat merasakan aura dingin pada tulang ini, alis Yao Lao berkedut sedikit dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Battle Through the Heavens. Chapter 1283, Larang Setengah Seng. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan yang membekukan tulang es juga meresap ke tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ke-9, diharapkan Anda benar-benar telah mengaktifkan bidak giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhentilah menyebalkan. Kali ini kamu harus memperhatikan lawan dengan baik. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan sedingin es. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya, mata sosok putih itu berhenti di depan tubuh Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Hall of Soul dipersiapkan dengan sangat baik. Hal ini masih belum terjamin meskipun telah mengirimkan Tianzun ke-9. Ini benar-benar telah mengirim bahkan Anda. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Pantas, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju ke-8 Tianzun bergerak-gerak sedikit. Dia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup tapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi ke-9 Tianzun sedikit menyeramkan saat dia berkata, Anda seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Ke-8 Tianzun merajut alisnya dan berkata, Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kami akan kesulitan mencapai puncak, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, lagi pula, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak mencobanya hari ini, kemungkinan besar Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar ini, tangan ke-8 Tianzun, yang sedang
Membelai janggutnya berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, mari kita serang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat yang dulu." "Tenang, dengan kita menggabungkan kekuatan kita akan bisa melawan bahkan bintang 9 Douzun." Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat familiar. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya, Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tegang. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi yang luas dan kuat menyebar dari tangannya. Menyusul penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka padat dan tampak meregang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika tetesan hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan akan dengan mudah menembus pertahanan Douqi dari seorang ahli Dou Huang. Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Betapa menakutkannya kekuatan destruktif jika tetesan hujan tak berujung padat di langit berkumpul bersama. Dikatakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Douzun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Setelah melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia hanya mampu mencapai kekuatan bintang Douzun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan api 3 misterius api langit adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang. Selain itu, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4, dia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dari kekuatan hantu tua Zai Xing. Salah satunya adalah menggabungkan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Dou kelas Tian, telapak penciptaan surga agung, yang telah dia pelajari. Selain ini, dia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level dalam kelas Douzun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, maka akan cukup sulit untuk bertarung melintasi level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia menyaksikan tetesan hujan misterius yang tersebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat itu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid paviliun bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang tahu bahwa 2 ahli top dalam aula jiwa ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang saat ini. Mengumpulkan, ekspresi ke-9 Tianzun sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah tangisan tajam Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas secara eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang suara, swoosh, yang membelah udara. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru setinggi 1000 kaki perlahan-lahan muncul. Bola hujan sangat besar, itu benar-benar berwarna biru. Sementara itu berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan diratakan dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di samping juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya, itu menempel pada bola hujan. Krek, krek, es putih yang pekat dengan cepat menyebar saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dou yang 2 ahli Elite Hall of Soul bergandengan tangan untuk melepaskan sudah cukup untuk menghancurkan bahkan jiwa seseorang.
Hal-hal menjadi sedikit tidak terkendali kali ini. Para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Kemungkinan besar mereka juga akan dikuburkan dengan tempat ini. Swoosh swoosh swoosh. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam paviliun bintang jatuh serius saat dia menyaksikan para ahli itu dengan cepat mundur. Dari penampakan energi yang terkandung di dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Chen, saat itu, diri terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan dari kami berdua hari ini. Petik 2. Wajah ke-8 Tianzun menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya karena teriakan nyaring oleh Tianzun ke-8. Ada sedikit gejolak emosi di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang bisa menghancurkan pegunungan itu tidak ada. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa mencoba bersikap berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar diludahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Erosi surga hujan. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu melesat secara eksplosif menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama waktu bola es itu melesat ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci dari ruang di sekitarnya hancur. Garis retak spasial hitam gelap besar 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Seketika, matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang menakutkan, kepala pavilion, bisakah dia memblokirnya? Semua murid pavilion bintang, jatuh sangat tegang saat ini. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan pavilion bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kami berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es memasuki ribuan kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyuman sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti. Namun, senyuman keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Teriakan lembut perlahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba terhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi kusam saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suara seperti air yang tenang perlahan bergema di langit. Aku yang sekarang memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Hal ini karena, setelah berbicara sampai saat ini, ekspresi kucing yang sedang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Saat ini aku tidak lagi berada di puncak kelas Douzun. Sebaliknya, ini adalah Ban Sheng. Petik 2. Battle Through the Heavens. Chapter 1283, Larang Setengah Sheng. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan yang membekukan tulang es juga meresap ke tempat itu.
Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kesembilan, diharapkan Anda benar-benar telah mengaktifkan bidak giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhentilah menyebalkan. Kali ini kamu harus memperhatikan lawan dengan baik. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan sedingin es. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya, mata sosok putih itu berhenti di depan tubuh Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Hall of Soul dipersiapkan dengan sangat baik. Hal ini masih belum terjamin meskipun telah mengirimkan Tianzun ke-9. Ini benar-benar telah mengirim bahkan Anda. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Pantas, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju ke-8 Tianzun bergerak-gerak sedikit. Dia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup, tapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi ke-9 Tianzun sedikit menyeramkan saat dia berkata, Anda seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Ke-8 Tianzun merajut alisnya dan berkata, mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kami akan kesulitan mencapai puncak, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, lagi pula, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak mencobanya hari ini, kemungkinan besar Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar ini, tangan ke-8 Tianzun, yang sedang membelai janggutnya, berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, mari kita serang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat yang dulu. Tenang, dengan kita menggabungkan kekuatan kita akan bisa melawan bahkan bintang 9 Dousun. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat familiar. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya, Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tegang. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi yang luas dan kuat menyebar dari tangannya. Menyusul penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka padat dan tampak meregang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika tetesan hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan akan dengan mudah menembus pertahanan Dou Qi dari seorang ahli Dou Huang. Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Betapa menakutkannya kekuatan destruktif jika tetesan hujan tak berujung padat di langit berkumpul bersama. Dikatakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Douzun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Setelah melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia hanya mampu mencapai kekuatan bintang Douzun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan api 3 misterius api langit adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang. Selain itu, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4, dia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dari kekuatan hantu tua Zai Xing. Salah satunya adalah menggabungkan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi.
Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Dao kelas Tian, telapak penciptaan surga agung, yang telah dia pelajari. Selain ini, dia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level dalam kelas Daosun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, maka akan cukup sulit untuk bertarung melintasi level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia menyaksikan tetesan hujan misterius yang tersebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat itu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid paviliun bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang tahu bahwa dua ahli top dalam aula jiwa ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang saat ini. Mengumpulkan, ekspresi ke-9 Tianzun sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah tangisan tajam Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas secara eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang suara, swoosh, yang membelah udara. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru setinggi 1000 kaki perlahan-lahan muncul. Bola hujan sangat besar, itu benar-benar berwarna biru. Sementara itu berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan diratakan dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di samping juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya, itu menempel pada bola hujan. Krek, krek, es putih yang pekat dengan cepat menyebar saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dao yang dua ahli elit Hall of Soul bergandengan tangan untuk melepaskan sudah cukup untuk menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Hal-hal menjadi sedikit tidak terkendali kali ini. Para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Kemungkinan besar mereka juga akan dikuburkan dengan tempat ini. Swoosh swoosh swoosh. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam paviliun bintang jatuh serius saat dia menyaksikan para ahli itu dengan cepat mundur. Dari penampakan energi yang terkandung di dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Chen, saat itu, diri terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan dari kami berdua hari ini. Petik 2. Wajah ke-8 Tianzun menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya karena teriakan nyaring oleh Tianzun ke-8. Ada sedikit gejolak emosi di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang bisa menghancurkan pegunungan itu tidak ada. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa mencoba bersikap berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar diludahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Erosi surga hujan. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu melesat secara eksplosif menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama waktu bola es itu melesat ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci dari ruang di sekitarnya hancur. Garis retak spasial hitam gelap besar 1000 kaki muncul dari ruang. Kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan.
Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Seketika, matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang menakutkan, kepala pavilion, bisakah dia memblokirnya? Semua murid pavilion bintang jatuh sangat tegang saat ini. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan pavilion bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kami berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es memasuki ribuan kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyuman sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti. Namun, senyuman keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Teriakan lembut perlahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba terhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi kusam saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suara seperti air yang tenang perlahan bergema di langit. Aku yang sekarang memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Hal ini karena, setelah berbicara sampai saat ini, ekspresi kucing yang sedang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Saat ini aku tidak lagi berada di puncak kelas Douzun. Sebaliknya, ini adalah Ban Seng. Petik 2. Bersambung.